untuk atasnya juga akan menggunakan kanopi kembali sahabat. Ciberem, alhamdulillah mak sehat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini sahabat, ini di perkembangan hari kelima untuk progres pembangunan bedah rumahnya Kang Entis yang beralamat di Kampung Ciawitali, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah sahabat ya, hari demi hari tentunya untuk pembangunan rumahnya Kang Tis ini ya sudah nampak terlihat sahabat, yang mana kita berlima yang kerja di pembangunan bedah rumahnya Kang Tis itu kita saling ada masing-masing tugas tentunya yang dikerjakan sahabat. Kebetulan memang dari kemarin juga ada beberapa yang kekurangan tentunya seperti hari ini sahabat ya. Ini Bang Apan habis dari gesekan, kita sempat kekurangan beberapa batang papan sahabat ya, tapi belum saya bayarkan, melainkan nanti sekalian sahabat ya untuk pembayarannya berapa sahabat. Dan untuk desain rumahnya Kang Entis nampak seperti kayak gini sahabat, dan tentunya ini masih dalam tahap pengerjaan ya. Jadi untuk kanopi ini nanti ada dua tiang penyangga ke sebelah sini sahabat, tapi tentunya insyaallah ada perubahan juga. Dan untuk di bagian kamar sahabat nih, nah insyaallah di bagian kamar pun yang di sebelah sini ataupun di kamar depan, tentunya untuk atasnya juga akan menggunakan kanopi kembali sahabat, biar nanti ketika adanya turun hujan itu tidak begitu deras ya untuk cipratan air masuk ke dalam. Jadi insyaallah kita buat aman saja. Dan untuk yang di sebelah sini sahabat ya, di bawah asbes ini insyaallah ini akan kita tutup dengan full plafon juga, sehingga nanti rumahnya Kang Tis itu biar kelihatan lebih cantik dan tentunya lebih menarik juga sahabat ya. Untuk di samping sebelah sini memang dari sayap sebelah sini ini untuk plafonnya ini belum dikerjakan sahabat. Jadi tadi yang kerja mengerjakan dulu plafon yang di area sebelah sana. Untuk yang di bawah sebelah sini, dan kebetulan ya alhamdulillah ini sudah mulai diuruk juga menggunakan tanah sahabat ini tentu. Nah yang mana insyaallah untuk di depan ini nanti kita akan menggunakan peluran sahabat yang semen menggunakan pasir doang sahabat ya insyaallah. Dan untuk di area sebelah sini memang ini belum terpasangkan juga untuk kusen dari ram jendela sahabat tuh. Nampak luas untuk rumahnya Kang Tis juga tuh. Kebetulan ini tak ada Mamarni, ala si emak ini tuh. Mbak, habis jualan dari mana Mbak? Dari Ciberem. Ciberem, alhamdulillah Mak sehat. Mak masih kena kuat kada hujan atuh. Nyata pur hujan sarang gini deh. Atuh bisi hujan Mak. Manganya. Nya makanya hati-hatinya Mak. Nya amin. Iya. Ini Mama Marni sahabat, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Jadi Mama Marni ini berjalan kaki sampai ke hutan yang di atas tuh untuk menuju ke rumahnya sahabat tuh, masya Allah. Dan kita lihat dari bawah ya, kita lanjut untuk beberapa kali mungkin menyepil rumahnya Kang Tis ini sahabat ya. Ya mungkin karena dengan gaya vlog saya itu seperti kayak gini, saya lebih ke menjelaskan sahabat ya. Nanti tinggal di komen-komen aja ya untuk kekurangannya mungkin ya. Mungkin kalau misalkan gak ada kekurangan, gak mungkin ada yang komen juga sahabat. Tapi kalau ada kekurangan insyaallah, karena itu salah satu saran dan kritikan masukan yang sangat begitu luar biasa, sehingga nanti beberapa dalam pembangunan bedah rumahnya Kang Tis itu kita bisa memperbaiki kembali.
kita lanjut ke area bagian sebelah sini sahabat nih. Nah, ini alhamdulillah sudah nampak ya. Untuk dari plafonnya ini sudah nampak dipasangkan, yang mana dikerjakan ini oleh Abah Tatang sahabat tuh. Masya Allah. Nanti setelah GRC ini terpasang semuanya, tinggal kita masuk ke pengomponan sahabat, insya Allah ya. Pokoknya saya lebih berhati-hati untuk mengerjakan dalam pembangunan bedah rumah sahabat, yang mana insya Allah untuk dana pun saya sehemat mungkin ya, dengan adanya pembangunan rumahnya Kang Tis itu nampak seperti kayak gini tuh. Dan untuk yang di sebelah sini nih sahabat nih, dan ini takutnya banyak pertanyaan. Nah ya, kenapa deh Kang Yadi kok di area samping sebelah sini itu ada air seperti kayak gini tuh ya, ada becekan-becekan air seperti kayak gini, karena ini dari rembesan air yang di atas sahabat nih. Tapi ini tidak terlalu besar sih, gak bakalan besar airnya kalau untuk masuk ke rumahnya Kang Tis itu jauh ya. Ini dibuatkan kemalir ya. Terus kita coba yuk, kita tengok dulu dari mana untuk air itu sampai rembes ke bawah. Nah di sebelah sini sahabat nih. Nah kalau orang Sunda bilang mah ini teh susukan ya, susukan kecil nih. Nah rembesan airnya itu di sini sahabat nih, melewati nah akses area ini nih tuh ya. Itu juga sama Kang Tis lagi dikerjakan sahabat. Jadi ada beberapa mungkin tanah-tanah yang ini itu yang lagi digarpu sama Kang Tis itu dipergunakan untuk urugan sahabat nih, urugan depan, urugan belakang, dan tentunya urugan dalam rumahnya Kang Tis juga. Nah jadi nampak seperti kayak gini tuh. Nah ini kelihatan ya, itu Kang Tis sahabat tuh. Nah jadi insya Allah nanti ini gak bakalan ya, gak bakalan, ini cuman air rembesan aja sahabat, air rembesan dari nah ada solokan kecil lah di atas sebelah sini sahabat tuh. Penampakan rumahnya Kang Tis itu nampak seperti kayak gini ya. Nah ya, kalau memang ada kelebihannya saya ucapkan terima kasih. Kalau memang ada kekurangannya ya saya permohonan maaf sahabat ya. Kalau untuk mengerjakan sekali lagi itu semaksimal mungkin ya, tapi ini pekerjaan yang dikerjakan sama manusia lah intinya sahabat. Tentunya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nampak seperti ini sahabat ketika sudah menjelang ke waktu sore sahabat ya. Di wilayah Kecamatan Cikalong Kulon ini selalu diguyur hujan sahabat. Jadi agak sedikit terlambat ya untuk pengerjaan progres bedah rumahnya Kang Tis. Mudah-mudahan air hujan ini menjadikan salah satu air hujan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Dan seperti ini sahabat ya, suasana kampung Ciawi tadi tentunya saat diguyur hujan sahabat, dan kita masih dalam tahap pengerjaan untuk rumah barunya Kang Entis sahabat. Ya, nampak seperti kayak gini karena ini baru mencapai 70% pengerjaan. Jadi ini belum semuanya total dikerjakan sahabat tuh, masih seperti kayak gini. Jadi yang mana insya Allah nanti untuk rumah ini kita buat sebagus mungkin, kita buat secantik mungkin, dan tentunya mudah-mudahan dana ke proses bedah rumahnya Kang Entis ini tidak melambung tinggi sahabat. Ya, tentunya saya di sini mencukup-cukupkan uang yang ada ataupun seirit mungkin, tapi kualitas rumah insya Allah mudah-mudahan terjamin sahabat. Dan untuk di area sini sahabat, kebetulan memang ini untuk asbes dari atasnya itu belum terpasangkan semuanya. Ini nampak kelihatan ya, jadi tulang unulangnya ini belum terselesaikan, yang mana insya Allah nanti untuk di area sebelah sini pun akan menggunakan plafon yang tadi sempat saya sampaikan juga sahabat. Dan untuk lawang pintu utama ada di sebelah sini, dan di sini hanya terdiri dengan 2 jendela dan tentunya 1 lobster aja yang di atas sahabat. Nah, kalau yang ini lobsternya memanjang, tapi kalau yang ini besar tapi agak pendek sahabat ya, tidak terlalu panjang. Sedikit terhambat sahabat ya untuk di hari kelima ini, memang sangat begitu tidak terasa waktu sudah pukul 5:30 lagi sahabat. Dan alhamdulillahirobbilalamin segini juga sudah alhamdulillah Mang Aceh, Abah Tatang, dan tentunya sama Mang Apan, sama Mas juga, dan sama Kang Irwan. Dan tentunya di hari pertama sampai saat ini pun Kang Entis masih terus membantu dengan adanya bedah rumah Kang Entis ini sahabat. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan untuk ada beberapa ya mungkin kesalahan-kesalahan ya, karena kita memang manusia biasa, tidak luput dari dosa dan tentunya tidak luput dari kesalahan sahabat.
Ya, permohonan maaf jika misalkan ada yang kurang berkenan sahabat dengan adanya pembangunan ataupun desain yang saya terapkan seperti kayak gini sahabat. Melainkan untuk desain yang saya terapkan seperti kayak gini, ini menjadikan salah satu simbol ataupun ciri khas Cikalong Kulon turunan Kido saat membantu keluarga kita yang sangat benar-benar membutuhkan dengan uluran tangan kita sahabat. Dan untuk yang di sebelah sini sahabat, di area beberapa sebelah sini memang kalau misalkannya sudah menjelang waktu maghrib, tentunya ini gelap sahabat, karena memang di akses jalan sini itu tidak adanya penerangan seperti listrik, yang mana insya Allah nanti setelah selesai bedah rumahnya Kang Tis ini, saya akan terapkan beberapa instalasi listrik untuk di area jalan gang, ya baik yang ke atas ataupun yang ke bawah di area sebelah sini sahabat. Nampak untuk di dalam sahabat masih gelap ya, karena memang kita belum memasangkan beberapa instalasi ataupun listriknya sahabat. Jadi masih gelap gulita lah kalau sudah jam segini ya. Dan kita lanjut dulu ke dalam ya. Mudah-mudahan masih jelas sahabat ya. Dan untuk di area kamar nampak seperti kayak gini. Alhamdulillah ini kita sudah di double GRC juga. Jadi kita menggunakan GRC itu tidak hanya di luar saja sahabat ya, melainkan di dalam juga tentunya kita menggunakan GRC biar tulang menulangnya itu tidak kelihatan. Dan untuk di area sebelah sini tentunya ini juga sama, sudah ada beberapa kepingan GRC yang tentunya sudah mulai dipasangkan, dan ini Mas lagi proses pemasangan pintu MCK ataupun pintu jamban. Untuk yang di sebelah sini, ini Abah Tatang lagi mengerjakan kusen ya, yang mana kusen ini untuk dari ram jendela. Aduh gelap ini tebah belum dipasangkan beberapa instalasi listriknya Bah. Ada lampu nggak Kang Tis? Lampu yang Pak Ustadz Ai dipinjam dulu lah ya. Pak Ustadz Ai kan punya lampu itu Bah ya, punya lampu downlight ya, maafan ya. Benar ya, mungkin nanti untuk sementara kita akan coba pinjam dulu lampu downlightnya Pak Ustadz Ai.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukurillah ala nikmatillah, sahabat semuanya. Beginilah setiap harinya saya itu berada di kampung Ciawitali. Di video yang sebelumnya pun sudah saya sampaikan bahwa di sore hari itu sering adanya turun hujan, sahabat. Jadi saya dari kampung Ciawitali untuk menuju pulang itu kurang lebihnya sampai jam 10 malam, bahkan sampai jam 11 malam, sahabat. Ya, dikarenakan saya harus menunggu hujannya itu reda dulu. Karena kalau hujan seperti kayak gini ya pasiran cucut nanti. Saya kalau misalkannya nyampe ke rumah itu kalau dingin gak usah ditanya lagi, bah, pasti bakalan menggigil, bah. Sampai meriang tuh. Ya, Nyampe rumah itu. Alhamdulillah, sahabat, saya bisa duduk-duduk di terasnya Bah Yayat di sini karena memang yang kerja pun masih ada di Rangkai, ya, di rangkainya rumah barunya Kang Tis. Jadi saya santai dulu sama Abah di sini nih. Udah jarang loh, Bah. Kalau misalkannya di Kampung Yadi itu memang sudah jarang ada teras seperti kayak gini, gitu, Bah. Iya. Tapi kan kalau di Ciawitali masih ada nih. Ini masih keduluan. Masih teras Abah juga masih menggunakan talupu nih, Bah. Kalau daerah itu nggak ada. Bah, boleh nanya sebentar, Bah? Iya. Apa sih, Bah, yang sedikit penasaran dan ingin tahu kenapa sih kampung ini dinamakan Kampung Ciawitali, Bah? Oh, dulunya gini. Ada mata air. Ada mata air. Ini mata air kan dari Ciawitali. Ya kampung bahkan dinamakan Kampung Babu Ikat ini. Oh, jadi teh sebenarnya Kampung Babu Ikat. Iya. Dulunya ada sumber mata air dari Ciawitali namanya. Oh, iya. Sumber air Ciawitali. Jadi dulu itu ada sumber air namanya itu Ciawitali. Iya. Jadi kampung ini dinamakan itu Kampung Babu Ikat. Iya, Kampung Babu Ikat nih. Nah, kenapa sekarang jadi namanya Kampung Ciawitali, Bah? Iya. Kenapa, Bah? Hah? Kan Babu Ikat. Iya. Nah, Ya, kenapa? kalau bahasa itunya kan babu. Betul. Iya, Babu Ikat. Jadi ketelan nama ya Ciawitali aja. Iya, Ciawitali. Iya. Bah, kalau malam-malam nih, Bah, di sini, Bah. Iya. Ketika adanya turun hujan, ya kalau lagi ada progres kan, apalagi lagi ada progres musola tuh waktu itu, pasti rame nih, Bah. Iya, rame. Nah, sedangkan kan kalau misalkannya sudah tidak ada progres di sini, sepi ya, Bah? Iya. Cuman gini, biasa-biasa aja. Iya. Gak ada ini, Bah, gak ada takut-takut gimana gitu, Bah? Enggak. Jadi begini, sahabat, Kampung Ciawitali itu kalau dilihat dari bawah sebelah sana itu kayak tidak ada kehidupan. Jadi seperti tidak ada warga masyarakat. Padahal setelah masuk ke berjalan kaki kita kurang lebihnya itu 1,5 km, 1.500 meter kalau tidak menggunakan motor. Ya, Kampung Ciawitali hanya terdiri ada 30 rumah ya, Bah? 30 kakak. 30 kakak di sini itu. Jadi 30 ada yang lain satu sini, keluarga. Keluarga semua. Semuanya, Bah? Iya, semuanya satu keluarga. Tadinya dari satu keluarga. Oh iya, iya. Jadi Kampung Ciawitali ini, sahabat, tidak ada orang lain, melainkan ini tuh semuanya itu keluarga. Jadi satu keluarga itu pada tinggal di sini. Bah, berapa puluh tahun Bah Yayat nih? Di sini ya, dan memang lahir dari Cikalong. Iya. Lahir. Udah mulai kan ditinggalkan sama ibu dia. Iya. Ditinggalkan sama ibu, meninggal. Kalau adik dari di nenek, adik Iya. sama kakak. Kalau abah di sini sama bapak umur 5 tahunan. Oh, 5 tahun 5 ya, tahunan. Bah. 5 tahunan di sini. Jadi penduduk di sini memang bapak dari sini, mama dari Cikalong. Iya. Ya, abah ikut sama bapak udah nyampe sampai sekarang 60 tahunan. 60 tahun. 60. Berarti Abah Yayat ini tinggal di sini itu
sudah lama ya, Ya, kalau lama, 60 dari tahun kecil, itu dari ya. kecil. Dari kecil, Mbah Yayat itu dari kecil di sini, jadi sudah kurang lebihnya itu 60 tahun. 60 tahun sahabat, Masya Allah. Sangat begitu luar biasa. Coba deh, nanti siapapun yang ingin mau berkunjung ke kampung Ciawi Tali, insya Allah, selain udaranya sejuk, dan tentu khas pedesaan Sundanya itu masih terasa sahabat. Jadi kalau kita berada di kampung Ciawi Tali, ya walaupun ada sih beberapa rumah di kampung Ciawi Tali yang sudah permanen ataupun yang sudah semi permanen, tapi banyak juga rumah panggung yang masih menggunakan teras yang dari bambu ini sahabat. Dinamakannya itu talupuh. Ya, talupuh ini. Ya walaupun Masih serba bambu. serba bambu Serba semuanya, bambu. Pak ya. Walaupun saya lama di Cuman sini. tiang-tiangnya pakai kayu doang. Yang mana, Bang? Ya, tiangnya pakai kayu. Oh ya, cuman tiangnya aja yang cuman pakai kayu doang, sahabat. Pinggir-pinggirnya Ya, dari bambu. pinggir-pinggirnya dari bambu, Namanya yaitu bilik. bilik ya, Iya, Pak ya. namanya bilik. Namanya bilik. Anyaman bilik. Terus tiang-tiang ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini benar-benar terasa kita kembali ke zaman dulu, sahabat ya. Ya, saya juga waktu kecil sama, Bah. Iya. Sama, jadi juga dulu kan rumah Yadi itu panggung, sudah doyong juga dulu itu, Bah. Dan kalau adanya turun hujan itu ya air hujan masuk ke dalam, terus kita beres-beres, dan tiang penyangga dari bawahnya itu ya sudah mau, ya begitulah, Bah. Ya, dulu Sama di Cikalong sama. Waktu Abah kecil tahun 70-an, memang pada rumah gini semua. iya betul, Bah. Betul, Bah. Kecuali orang kaya juga kalau dulu bukan pakai bata, bukan bangunan itu pakai bambu dianyam. Oh, bambu, iya, iya. ya, Hmm. ini ditaplokin sama adukan kan. Iya, Kalau iya. kalau dulu adukannya kan pakai kapur. Oh iya, iya. Ya kapur sama pasir. Iya, iya. Kalau semen kan masih jarang. Masih jarang kalau zaman dulu ya, Iya, Bah ya. nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan serba ini kan semen ya banyak. Iya. Kalau kapur udah terpinggir. Iya, Kalau sekarang iya. nggak pakai kapur tuh sekarang. Udah canggih lah Untuk semen, kalau untuk untuk semen. zaman sekarang kan, sahabat. Jadi kalau zaman dulu itu hanya menggunakan pasir dan Anyaman kapur. bambu. Ya, jadi bambu itu dibelah terus dianyam. Iya. Jadi kalau sekarang kan seperti kita menggunakan bata merah, menggunakan Iya, bata merah, hitam. Terus herbal. sekarang kan ada lagi bata hebal tuh. Kalau zaman dulu ya kan hanya bambu dianyam, dibuat rapat seperti kayak gitu, lalu ditapukinnya juga menggunakan kapur dan pasir doang, Pasir sahabat. Gitu, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau soal itu sih saya belum ngalamin, sahabat, Iya, karena mungkin memang ngalamin. ya kelahiran saya kan dari tahun 80 ke atas sedikit, sahabat ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit kita bisa berbincang-bincang sama Abah Yayat ya. Kebetulan tadi memang hujan memang besar banget, sampai saat ini pun belum reda ya. Sengaja saya duduk di sini sambil rebahan lah, sahabat, karena di rangkai rumahnya Kang Tis itu masih belum ada untuk tempat duduknya, dikarenakan memang ini baru hari kelima. Agak sedikit terlambatnya itu ketika adanya turun hujan, ya otomatis kita harus berteduh dulu dan beristirahat dulu, sahabat. Ya udah, sahabat, kita akan lanjut lagi ke rangkai rumah barunya Kang Tis. Nah, sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, barusan habis dari terasnya Abah Yayat, dan kita akan lanjut kembali ke rumahnya Kang Tis. Dan kebetulan alhamdulillah dikarenakan memang masih ada waktu lah gitu, sahabat. Dan sekarang Abah Tatang, Kang Nirwan, Mang Acewel sama Mang Apan, kita lagi merangka dulu untuk pelapon, sahabat nih, pelapon dalaman rumahnya Kang Tis. Nah, seperti inilah kerja kita, sahabat. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah, barokah juga untuk Abah Tatang dan kawan-kawan di sini tuh. Jadi untuk beberapa GRC-nya ini sudah nampak terpasangkan, tinggal di sela-sela sebelah sana, sahabat. Dan tentunya untuk yang di kamar ini pun alhamdulillah ini nampak sudah terpasang, tinggal kita kasih kain serat
dan lalu kita masuk ke pengomponan ya. Nah, Bang Apan, itu masih belum selesai untuk buat tiang penyangganya apa? Belum. Ya, satu lagi. Satu lagi. Oke deh, Bang Apan, insya Allah saya akan mengeluarkan konsumsi. Kita akan beli makan nasi padang aja ya, Bang Apan ya. Mungkin mau sampai jam berapa nih, Bang Apan? Ya, Semampunya aja ya, Bang Apan ya. Tapi kita akan beli makanan, sahabat. Nanti kita akan keluar dulu sama Bang Aceh ya. Jadi ada berapa kali Bang Apan ya? Tadi siang tuh belum sempat nanya itu teh ke Wadudui lagi ya. Oh iya, keluar doi saya ambil papan 10 ramban. Oh ya udah deh, nanti kita perhitungkan semuanya aja ya, maafan ya. Ya. Soalnya kalau satu persatu kan pasti ada kekurangan lagi, ada kekurangan lagi gitu kan. Ya. Ya udah sahabat, kita akan cari makanan dulu ataupun beli nasi dulu. Ya. Beli nasi padang aja Mas. Siap. Ada 150.000 ya. Ya. Nah, karena kita ngelembur nih kerjanya Mace. Gas Mace. Gas. Gaskeun. Well dulu Mace, kita kurang semangat. Well. Udah Mace? Wah, ini nasi padangnya nih. Wah. Ya udah Mace, gimana Mace? Cuman sama dadar sama pesanan Kang Yadi cuman berapa lagi? Ya udah deh, gak apa-apa lah ya. Bah, Ya. Kang Nirwan sama Mang Apan sama Kang Tis juga kita makan dulu ya. Ayo. Nah, kita makannya di mana? Biar enak. Nah, begitu. Kita akan makan dulu sahabat ya. Bah, gas dulu bah, makan dulu bah. Bah, makan dulu. Ya, tenang masalah kerja bah. Insya Allah ini sudah kelihatan nampak seperti kayak gini sahabat tuh. Ya, insya Allah, insya Allah.